Ukuran pahlawan bukan dia mereka yang mendapat SK ketika mati dikubur di taman makam pahlawan, bukan. Ukuran pahlawan bukan hanya sekedar dia dapat SK presiden, tiap tanggal 10 November dia dapat gelar pahlawan nasional, bukan. Iya, ada di antara mereka yang benar-benar as-sadiqun, yang benar-benar jujur, benar-benar berbakti kepada agama, bangsa dan negaranya sehingga berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Maka itu bukan ukuran bahwa semua itu adalah pahlawan dalam pengertian agama, yang mereka ini adalah orang yang berjasa besar, mereka orang yang patut kita teladani, mereka yang memiliki kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak memetik pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mengikuti perintah-perintah Allah, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita senantiasa berharap optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat merasakan dan menikmati indahnya hidup berteman dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya di dunia ini, maka mereka, siapa saja hamba Allah yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka nanti akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang telah diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, siddiqin, para pecinta kebenaran,
wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang saleh. Kita yang tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia saat ini. Kita yang tidak bisa mati syahid gugur di jalan Allah sebagaimana para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kita yang masih jauh dari derajat as-salihin, orang-orang saleh. Betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita dengan karunia rahmat Allah apabila kita mencintai dan mentaati Allah dan Rasulnya selama hidup kita di dunia. Maka tidak tanggung-tanggung Allah akan balas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak tanggung-tanggung saudara, tidak tanggung-tanggung Allah akan mengumpulkan kita bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin kelak di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengikuti semua perintah-perintah Allah, dengan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat Masjid Fatahillah yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bulan November ini sering disebut dengan bulan pahlawan. Apa itu pahlawan? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan pahlawan itu siapa? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Mereka adalah pejuang yang gagah berani. Di kamus itu juga disebutkan ada jenis pahlawan tadi yang bagus, ada pahlawan yang jelek. Disebut di situ pahlawan kesiangan. Siapa pahlawan kesiangan? Yaitu orang yang baru mau bekerja berjuang setelah peperangan selesai. Orang yang ketika masa peperangan dia tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah peperangan selesai dia mengaku sebagai pejuang. Ada juga istilah Betawinya itu pahlawan bakyak. Apa pahlawan bakyak? Pahlawan bakyak itu kata orang tua zaman dulu adalah suami yang sangat patuh, dalam tanda kurung takut sama istrinya. Itu pahlawan bakyak namanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah taala. Pahlawan kalau dari sisi itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan iman dan Islam. Tetapi sesungguhnya ketika kita memilih bahasa Melayu kita ini memilih kata pahlawan, itu sebenarnya ada makna filosofisnya. Dari kata apa? Pahala. Wan itu orang. Pahala itu adalah ganjaran dari amal perbuatan, amal soleh, kebaikan yang kita tanam, sehingga kita memetik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahlawan bagusnya kita sebut pahlawan, yaitu orang-orang yang banyak pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran pahlawan bukan dia mereka yang mendapat SK ketika mati dikubur di taman makam pahlawan, bukan. Ukuran pahlawan bukan hanya sekedar dia dapat SK presiden, tiap tanggal 10 November dia dapat gelar pahlawan nasional, bukan. Iya, ada di antara mereka yang benar-benar as-sadiqun, yang benar-benar jujur
benar-benar berbakti kepada agama, bangsa dan negaranya sehingga berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tetapi tidak sedikit yang dikubur di taman makam pahlawan juga ada orang bermasalah. Maka itu bukan ukuran, bukan jaminan bahwa semua itu adalah pahlawan dalam pengertian agama, yang mereka ini adalah orang yang berjasa besar, mereka orang yang patut kita teladani, mereka yang memiliki kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak memetik pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah taala, kita lihat surah Al-Ahzab bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bertutur tentang pahlawan dan makna kepahlawanan dalam Islam. Diawali dengan ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pahlawan itu satu ukurannya man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Mereka yang senantiasa berharap pahala, berharap rahmat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa berharap kepada Allah, berharap kepada perjumpaan Allah, dan berharap bahwa mereka nanti di yaumil akhirat mereka hidup bahagia sejahtera dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kriteria pahlawan yang pertama. Dan tentu saja pahlawan yang yarjullaha wal yaumal akhir, yang senantiasa berharap kepada rahmat Allah dan berharap hari akhirat yang baik, menjadi tempat kembali yang baik bagi dirinya nanti itu. Rujukan mereka itu siapa? Kemana mereka mengambil nilai? Kemana mereka menggali inspirasi dan motivasi untuk beramal saleh, untuk yarjullaha wal yaumal akhir? Mereka senantiasa merujuk kepada siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Merujuknya kepada Rasulullah SAW. Inilah pahlawan umat manusia yang sejati. Pahlawannya seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Bahkan semua para nabi dan rasul, ketika mereka nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian telah menyampaikan risalahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para nabi dan rasul itu menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi. Wa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kami hadirkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas seluruh umat-umat nabi terdahulu, bahwasanya engkau telah menjadi saksi. Nabi-nabi itu telah menyampaikan risalah kepada umat dan kaumnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ini adalah pahlawan sejati. Beliau hidup dan matinya untuk Allah. Beliau hidup dan matinya untuk Islam. Beliau hidup dan matinya untuk dakwah. Beliau hidup berjuang bukan untuk mencari materi, bukan mencari dunia, bukan mencari popularitas. Beliau hidup dan matinya, bahkan tidur dan mimpinya adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam dan geraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk melihat umatnya nanti di akhir zaman kelak berdiri tegak di padang mahsyar untuk mendapatkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati, ummati. Yang diingat sebelum beliau mati, sebelum beliau rohnya menuju ar-rafiqul a'la, teman yang paling luhur, yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak menyebut nama anaknya, nama istrinya, tidak sebut nama cucu-cucunya, tidak sebut menantu-menantunya, bahkan
bahkan tidak menyebut keluarga terdekat, kerabat, bahkan sahabatnya tidak disebutnya. Tapi yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW siapa? Ummati, umatku. Inilah pahlawan. Pahlawan selalu berpikir ke depan bangsa dan negara ini serta umat ini, bagaimana mereka bisa sejahtera, hidup bahagia dunia dan akhirat. Bukan hanya mikirkan diri sendiri saja, bukan hanya mikirkan jangka pendek saja, bukan hanya mikirkan untuk kesejahteraan dunia, apalagi hanya untuk golongan keluarga kecil saja. Tapi pahlawan sejati itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memikirkan nasib umatnya nanti di akhirat. Sejak sebelum beliau menghembuskan napasnya yang terakhir, yang beliau fikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang kedua pahlawan dalam Islam ini apa? Wa dzakarallaha katsira. Senantiasa banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Jadikan hidup kita ini zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dagang kita jadi zikir, usaha kita jadi tasbih, amal kita, pekerjaan kita, profesi kita jadi tahmid, jadi tahlil, jadi takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Dengan meniatkan semua aktivitas kehidupan dunia kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadikan semua pekerjaan kita, profesi dunia kita ini, selain niat untuk ibadah kepada Allah, maka dengan itu kita juga harus memilih pekerjaan dan profesi yang halal sesuai dengan syariat Allah. Dagang yang benar, jangan ngurangi timbangan. Minjem duit yang benar, jangan pakai riba. Muamalah yang benar, jangan suka ngomel, marah-marah sama bawahan, sama pekerja, karyawan. Itu cara kita menjadikan amal kita, perbuatan dunia kita ini jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan cara bagaimana ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah taala? Dengan kita tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Saatnya kerja, tapi saatnya ibadah. Dengar azan, ayo kita semua pergi ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan semua perkara kita kepada Allah, curhat kepada Allah. Jangan curhat aja kepada pemerintah, jangan curhat aja kepada istri, jangan curhat aja kepada konsumen, tapi curhat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terbaik, yaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kewajiban apa? Zakat. Jangan lupa keluarkan zakatnya dari keuntungan, dari harta kita, dari gaji dan profesi yang kita geluti ini melebihi kewajiban nisab kita, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Minimal kalau kita nggak jadi pahlawan seperti Pangeran Diponegoro yang mati syahid, tidak seperti Tuanku Imam Bonjol yang mati syahid, tidak seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo, tidak seperti Bung Tomo, tidak seperti tokoh-tokoh pahlawan Islam besar di Republik ini, tidak seperti para sahabat-sahabat Nabi yang mati berkalang tanah di medan Badar dan perang Uhud. Minimal kita jadi pahlawan buat diri kita dan keluarga kita serta negara kita yang kita cintai ini. Dengan cara bagaimana? Jadikan semua aktivitas kehidupan dunia kita ini menjadi zikir, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ciri pahlawan itu dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Tadi ayat 21. Ayat 22 gimana? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab
Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ingatlah ketika orang-orang beriman itu melihat, menyaksikan pasukan-pasukan sekutu berbondong-bondong mengepung Madinah dalam perang Ahzab dan perang Khandaq, saudara. Bayangkan kita baca ayat ini bagaimana kondisi Rasulullah dan kaum muslimin menghadapi gejolak, menghadapi kecamuknya perang Ahzab. 10.000 kaum musyrikin Makkah datang untuk menghanguskan, melumatkan Madinah. Ditambah lagi dengan kekuatan Yahudi sekutu mereka. Ditambah lagi dengan kaum munafikin yang menikam umat Islam dari dalam. Mereka bersatu padu kekuatan musyrik, kekuatan kafir Yahudi, dan kekuatan kaum munafikin yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kata mereka. Ini kesempatan terakhir. Tidak boleh tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguji keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka tidak lari dari perang Ahzab itu. Mereka justru semakin bertambah iman dan pasrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat gelombang pasukan musuh yang jauh berlipat-lipat kali lebih besar. Mereka dengan optimis bahkan berteriak dengan lantang, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini rupanya yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan kita masuk surga. Ini kesempatan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kesempatan kita untuk jihad dengan harta dan nyawa kita yang terbaik. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir mengatakan, mengapa orang-orang beriman itu, para sahabat ini mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah pembuktian janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah ta'ala, karena mereka ketika menggali parit, menggali khandak yang mengelilingi kota Madinah, mereka gali parit atas saran siapa? Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari negeri Persia. Dia punya pengalaman perang, dia punya ilmu arsitektur untuk menggali parit sebagai benteng pertahanan yang dulu pernah dia saksikan dan dia kerjakan sendiri di negeri Persia. Dan beliau mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit untuk melindungi Madinah dari serangan pasukan koalisi kafir Quraisy. Maka ketika Nabi menggali parit itu, jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah nampak janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, keteguhan iman dalam situasi yang sulit, dalam keadaan pancaroba, musim dingin, umat Islam bahkan Rasulullah kelaparan, menggali parit itu siang malam sampai Nabi memasukkan beberapa bongkah batu-batu kerikil ke sabuk perutnya untuk menahan rasa lapar, untuk memimpin proyek penggalian parit itu. Dan ketika itu ditemukan ada satu batu besar yang tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipindahkan. Kalau sekarang ada, enak ada eskavator, enak ada penghancur batu, alat berat. Tapi zaman dulu tidak ada. Zaman dulu hanya berbekal apa? Cangkul. Zaman dulu hanya berbekal apa? Linggis barangkali. Tapi itu dilakukan dan Nabi tidak surut. Nabi terus perintahkan para sahabatnya untuk hancurkan batu itu atau bisa pindahkan. Tidak bisa juga dua-duanya. Maka akhirnya Nabi turun tangan langsung. Nabi minta ambilkan linggisnya. Nabi lalu kemudian pukulkan linggis besi itu 3 kali ke arah batu itu.
dan akhirnya terpecah menjadi 3. Setiap kali Nabi pukulkan linggis itu ke arah batu itu, keluar cahaya kilat yang pertama. Lalu beliau berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua, keluar kilatan cahaya, Allahu Akbar, kata Nabi. Yang ketiga, keluar kilatan cahaya, Nabi berteriak, Allahu Akbar. Kata para sahabat, kenapa engkau ya Rasulullah bertakbir 3 kali? Setelah engkau pukul batu-batu ini, batu besar ini sehingga hancur. Aku tadi melihat demi Allah, ketika aku pukulkan yang pertama, keluar kilat yang pertama, aku telah melihat Allah telah berikan kepadaku kunci-kunci istana negeri Syam. Maka aku bertakbir kepada Allah. Di kilatan yang kedua, aku melihat Allah memberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan negeri Persia, Istana Putih. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, aku melihat benteng-benteng yang kokoh negeri Yaman itu, semuanya kuncinya terbuka dan diserahkan kepadaku, dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala di setengah situasi sulit. Rupanya itu janji Allah dan Rasulnya kepada kaum muslimin. Maka itulah dicatat, direkam di dalam ayat ini, saudara, masyarul muslimin. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Oh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, kalau kita ingin mendapatkan perbendaharaan negeri Syam, negeri Persia, negeri Yaman, bahkan bukan hanya itu, janji Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, Konstantinopel, Roma, ibu kota Vatikan, semua nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Janji Rasulullah banyak, ada yang sudah terbukti banyak, dan yang belum terbukti juga ada. Dan kita pasti dan meyakini kebenaran janji Rasulullah SAW itu. Apa maknanya, saudara kaum muslimin rahimakumullah? Untuk menjemput janji Allah itu ada harus DP-nya. Ini kita pedagang nih, mau jual barang, ntar ya, janji barangnya ada minggu depan, lu bayar DP dulu. Itu biasa dalam perdagangan, dalam muamalah. Maka demikian pula ketika Allah bermuamalah dan berdagang dengan manusia, hamba-hamba pilihan, pahlawan-pahlawan muslim. Itulah cara berdagangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian harus bayar harganya dulu di muka. Kalian harus bayar harganya dulu di dunia. Dengan apa? Dengan berjuang, dengan harta dan nyawa kalian yang terbaik untuk mendapatkan janji-janji yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Pahlawan dalam Islam adalah mereka yang meyakini janji itu, mereka yang bekerja, mereka yang merancang, mereka yang senantiasa mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, mempersiapkan diri untuk menjemput datangnya janji Allah dan Rasulnya itu sampai akhir zaman. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pelajaran dari surat Al-Ahzab. Dan yang terakhir, Allah memberitahukan kepada kita, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu ada mereka, di antara mereka yang orang-orang yang begitu jujur dan mencintai kebenaran. Mereka membenarkan semua apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan membenarkan apa yang mereka perjanjikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka, wa minhum may yantazir, minhum man qadha nahbah, ada yang sudah wafat, dan masih ada yang masih menunggu giliran untuk wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, menjadi pahlawan-pahlawan bagi agama, bangsa dan negara kita ini. Wa ma baddalu tabdila. Pahlawan itu tidak bisa dibeli oleh apapun harta dunia. Dia tidak akan merubah akidahnya,
Dia tidak akan merubah prinsip-prinsip hidupnya. Dia tidak akan merubah prinsip dasar agamanya dengan apapun. Tidak. Wama baddalu tabdila. Mereka tidak mau mengganti kesenangan dari Allah dan Rasulnya itu berupa surga, bertetangga dengan Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau ganti itu dengan harta dunia yang receh, dengan suap, dengan sogok, supaya mereka berhenti, supaya mereka mundur dari barisan kaum muslimin, supaya mereka mundur berhenti dari barisan orang-orang siddiqin, mereka mundur dari barisan syuhada, mereka mundur dari barisan salihin. Ini bukan sifat orang-orang beriman, tetapi itu adalah pahlawan kesiangan, yaitu kaum munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.